menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama internasional. Kerjasama internasional Indonesia memiliki berbagai bentuk, seperti bilateral, multilateral, regional, dan lain-lain. A. Bilateral. Kerjasama bilateral adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua negara, misalnya kerjasama Indonesia dengan Malaysia. Kerjasama bilateral yang diputuskan secara sepihak, pemutusannya disebut unilateral. Berikut ini contoh kerjasama bilateral Indonesia. 1. Indonesia dengan negara di Asia Tenggara. Berikut ini adalah berbagai kerjasama bilateral yang akan dilakukan Indonesia dengan negara Asia Tenggara lainnya. Contoh pertama ada MOU, Kerjasama Kesehatan Indonesia dengan Vietnam. Kedua, kerjasama Indonesia dan Laos. Ketiga, kerjasama Indonesia dan Vietnam tentang literasi dan pemanfaatan ruang digital. Keempat, kerjasama Indonesia dan Singapura dalam pembangunan sosial. Contoh yang terakhir ada kerjasama Indonesia dan Singapura di bidang ekonomi. Kedua, Indonesia dengan negara di benua Asia lain. Hubungan Indonesia dan Arab Saudi. 1. Keagamaan. Fokus utama pada penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Yang kedua, sosial dan keamanan. Kerjasama di bidang pendidikan serta upaya bersama dalam pemberantasan radikalisme. Contoh yang kedua adalah hubungan Indonesia dan Jepang, yang meliputi sejarah, ekonomi, dan pendidikan. Yang ketiga, Indonesia dengan benua Eropa. Yang pertama, Indonesia dengan Inggris. Indonesia dengan Inggris juga meliputi politik dan keamanan, lingkungan dan perdagangan, serta kemanusiaan. Contoh yang kedua ada Indonesia dengan Jerman. Kerjasama mencakup perdagangan, investasi, pembangunan, kesehatan, lingkungan hidup, iptek, tenaga kerja, energi, infrastruktur, dan transportasi. Contoh yang ketiga ada perdagangan. Dan yang keempat ada investasi. B. Regional. 1. ASEAN Regional Forum atau ARF. ARF merupakan suatu forum yang dibentuk oleh ASEAN tahun 1994 sebagai wahana dialog dan konsultasi mengenai hal-hal yang terkait dengan politik dan keamanan di kawasan. ARF bertujuan untuk memperkecil ancaman terhadap stabilitas dan keamanan kawasan. Yang kedua, Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia atau CICA. CICA adalah forum antar pemerintah yang bertujuan meningkatkan kerjasama dalam mempromosikan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di Asia dan seluruh dunia. Yang ketiga, The Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security, CTICFF. CTICFF atau Inisiatif Segitiga Terumbu Karang berawal dari inisiatif Indonesia sebagai tindak lanjut dari gagasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Yang keempat, Southwest Pacific Dialogue atau SWPD. SWPD adalah forum dialog bagi Australia, Filipina, Indonesia, Papua Nugini, Selandia Baru, dan Timur Leste. Ini digunakan untuk pertukaran pandangan dan informasi atas berbagai isu penting di kawasan. Yang kelima, Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area atau BIMP EAGA. Kerjasama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area BIMP EAGA dibentuk secara resmi pada pertemuan tingkat menteri atau PTM pertama di Davao City, Filipina pada 26 Maret 1994. Yang keenam, Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle atau IMTGT. Kerjasama Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle atau IMTGT dibentuk pada pertemuan tingkat menteri PTM pertama di Langkawi, Malaysia tanggal 20 Juli 1993. C. Multilateral. Kerjasama multilateral adalah bentuk kerjasama antara beberapa negara di mana tergabung dalam kerjasama itu saling membantu. Contohnya IMF dan WTO.
G15, yaitu singkatan dari Group of 15, yang mempunyai fungsi sebagai wadah kerjasama ekonomi serta pembangunan negara-negara berkembang. Yang kedua, Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB merupakan organisasi internasional mulai berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945 yang berkontribusi dalam perdamaian pasca Perang Dunia II. Ketiga, World Trade Organization atau WTO, yaitu organisasi internasional yang mempunyai tujuan memajukan serta mendukung perdagangan internasional. Yang keempat, Food and Agricultural Organization atau FAO merupakan organisasi yang bergerak pada bidang-bidang pangan dan berada dalam naungan PBB. Yang kelima, World Health Organization atau WHO, yaitu organisasi kesehatan tingkat dunia yang menjadi bagian dari PBB atau United Nations. Yang keenam, pembentukan UNESCO dilakukan mulai 16 November 1945 dengan tujuan membangun perdamaian lewat kerjasama internasional di bidang pendidikan. 7. IMF merupakan organisasi internasional yang bergerak di bidang ekonomi. Tujuannya IMF antara lain mengawasi sistem perekonomian pada masing-masing anggota dan contoh-contoh lainnya. D. Antarregional. Kerjasama antarregional adalah bentuk kerjasama antarregional yang satu dengan regional lainnya. Bentuk kerjasama ini bertujuan menjamin kepentingan antara dua kawasan. E. Internasional. Kerjasama internasional adalah bentuk kerjasama yang mencakup banyak negara dan bernaung di bawah satu bendera PBB. 4. Profil beberapa lembaga kerjasama internasional. Ada berbagai macam bentuk kerjasama internasional, diantaranya adalah kerjasama di bidang politik, sosial, pertahanan, dan keamanan, kebudayaan, serta ekonomi. Berikut ini lembaga kerjasama internasional. ASEAN adalah kerjasama negara-negara untuk kestabilan politik, ekonomi, dan sosial budaya di Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Hasil kerjasama ASEAN yang berbentuk infrastruktur. 1. Pabrik pupuk ASEAN yang didirikan di Indonesia. Kedua, pabrik pupuk urea amoniak berlokasi di Malaysia. 3. Pabrik tembaga di ASEAN bangun di Filipina. Keempat, pabrik abu soda berdiri di Thailand. 5. Pabrik vaksin untuk penyakit hepatitis B di Singapura. ASEAN telah berhasil mendirikan tempat promosi bagi pariwisata, investasi, dan perdagangan negara-negara anggotanya. Kedua, bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Kerjasama ASEAN di sektor industri melalui ASEAN Industrial Cooperation atau AICO. Kerjasama yang dilakukan melalui AICO ini diwujudkan dengan membangun sejumlah sentra industri di berbagai negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ASEAN Fashion Project. Yang kedua, ASEAN Urine Project. Ketiga, ASEAN Aceh Fertilizer. 4. ASEAN Copper Fabrication Project. 5. Rock Salt Soda Ash Project. B. Cadangan pangan. ASEAN memiliki dua lumbung padi utama, yaitu Vietnam dan Thailand. Kedua negara itu pun terus berkomitmen untuk menjadi penyedia cadangan pangan bagi negara-negara tetangga mereka, anggota ASEAN yang lain. C. Kebijakan perdagangan bebas. Kawasan perdagangan bebas ASEAN atau ASEAN Free Trade Area atau AFTA adalah satu bentuk kerjasama yang berfungsi membantu produsen dari sektor produksi di tingkat lokal untuk mendapatkan fasilitas yang bersifat khusus. Yang ketiga, bentuk kerjasama di bidang politik. Pengiriman duta dari konsulat yang mewakili suatu negara. Adanya pengiriman duta ini dapat memudahkan anggota ASEAN dalam melakukan hubungan internasional. Adanya perjanjian bebas dari nuklir ini menandakan bahwa penggunaan senjata nuklir sangat dilarang. Tidak hanya itu, perjanjian ini juga memberikan larangan terhadap anggota ASEAN dalam membuat atau merancang senjata nuklir. Setiap anggota ASEAN harus saling menjaga kawasan yang telah disepakati dan tidak boleh melanggarnya. B. G20. Semula bernama G7, Group of Seven, dan kemudian menjadi G20 atau Group of 20.
G7 dibentuk dari gagasan Presiden Prancis dan Kanselir Jerman pada tahun 1970 dan beranggotakan 7 negara maju industri. Pada tahun 2009, anggotanya bertambah sehingga namanya berubah menjadi G20. 1. Sejarah. G20 dibentuk pada tahun 1999 sebagai upaya untuk mencari solusi atau kondisi ekonomi global yang dilanda krisis keuangan global tahun 1997 sampai 1999. 9 tahun kemudian, pada 14-15 November 2008, para pemimpin negara-negara G20 berkumpul untuk KTT G20 yang pertama. 2. Tujuan G20. G20 turut mengubah tata kelola keuangan global dengan menginisiasi paket stimulus fiskal dan moneter yang berkoordinasi serta dalam skala sangat besar. B. Kebijakan pajak. Pada 2012, G20 menghasilkan Cikal Bakal Based Erosion and Profit Shifting atau BEPS, keluaran OECD. Melalui BEPS saat ini, 139 negara dan jurisdiksi bekerja sama untuk mengakhiri penghindaran pajak. B. Penanganan pandemi COVID-19. Negara anggota G20 menurunkan atau menghapuskan bea dan pajak impor, mengurangi bea untuk vaksin, hand sanitizer, disinfektan, alat medis, dan obat-obatan COVID-19. C. Isu lainnya. G20 mendukung pembangunan berkelanjutan dalam gerakan Paris Agreement on Climate Change di 2015 dan 2030, Agenda for Sustainable Development. 3. Keanggotaan G20. Anggota G20 adalah negara maju dan negara berkembang yang memiliki tingkat pendapatan menengah dan tinggi. Contoh-contohnya adalah Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korsel, Rusia, Prancis, Cina, Turki, dan Uni Eropa. 4. Manfaat bagi Indonesia. Pada tahun 2022, Indonesia berkesempatan memimpin G20 yang akan dilangsungkan di Bali pada 14-15 November 2022. Adapun manfaat G20 bagi Indonesia yaitu sebagai berikut. 1. Membuktikan ketahanan ekonomi Indonesia saat menghadapi krisis pandemi. Kedua, menunjukkan pengakuan Indonesia sebagai salah satu negara dengan ekonomi besar dan wakil negara berkembang. 3. Membantu pemulihan ekonomi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat nasional dan internasional. 4. Memberi kesempatan Indonesia mengarahkan agenda G20 agar mendukung pemulihan ekonomi. 5. Menampilkan kepemimpinan Indonesia di tingkat internasional. 6. Menjadikan Indonesia pusat perhatian dunia di bidang ekonomi dan keuangan. 7. Mempromosikan pariwisata serta produk unggulan Indonesia ke dunia. C. PBB. PBB dibentuk karena kegagalan Liga Bangsa-Bangsa mencegah Perang Dunia II. Rencana pembentukan dimulai tahun 1939 dan istilah United Nations pertama kali digunakan pada 1 Januari 1942. Pembentukan PBB diputuskan dalam konferensi San Francisco pada 25 April 1945. PBB resmi berdiri pada 24 Oktober 1945 setelah piagam diratifikasi. Lalu sidang umum pertama dilaksanakan di London pada 10 Januari 1946. 1. Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB memiliki 193 negara anggota, terdiri dari anggota asli tahun 1945 dan anggota tambahan. Indonesia bergabung pada 28 September 1950 sebagai anggota ke-60. 2. Organisasi PBB. A. Majelis Umum. Majelis Umum memiliki fungsi elektrik seperti pemilihan anggota Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, dan Dewan Perwalian. C. Dewan Keamanan. Dewan Keamanan memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama semua anggota PBB dan dapat mengambil tindakan penegakan keamanan seperti sanksi ekonomi dan pengiriman pasukan militer. C. Dewan Ekonomi dan Sosial atau ECOSOC. ECOSOC memiliki tujuan untuk mempromosikan standar hidup yang lebih tinggi, mengidentifikasi solusi untuk masalah ekonomi dan sosial, dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia. D. Dewan Perwakilan. Dewan Perwakilan bertanggung jawab untuk mempersiapkan wilayah-wilayah tersebut menuju kemerdekaan. E. Mahkamah Internasional.
merupakan pengadilan utama PBB yang bertugas menetapkan tindakan sesuai dengan hukum internasional dan menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan sengketa antar negara. F. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan Staf Internasional PBB. Sekretariat bertugas melaksanakan kegiatan administratif dan menjaga misi perdamaian di seluruh dunia. PBB adalah organisasi internasional yang bertujuan menjaga perdamaian dunia, meningkatkan kerjasama internasional, dan memajukan hak asasi manusia. D. Uni Eropa. Uni Eropa juga membentuk pasar bersama untuk mempermudah perdagangan dan mobilitas antar negara anggota. Pembentukan ini bertujuan mempersatukan Eropa setelah Perang Dunia II dan mengurangi kemungkinan terjadinya perang. 1. Tujuan pembentukan organisasi Uni Eropa. 1. Integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi. 2. Memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. 3. Menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. 4. Meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota Uni Eropa. 2. Struktur organisasi Uni Eropa. A. Majelis Umum atau General Assembly. Majelis Umum atau Parlemen Eropa bertugas memberi nasihat, mengajukan usul kebijakan, serta mengawasi kinerja Komisi Uni Eropa. B. Dewan Menteri. Dewan Menteri Uni Eropa berwenang membuat kebijakan dan peraturan, serta memastikan kerjasama ekonomi antar negara anggota berjalan baik. C. Badan Pengurus Harian atau Komisi. Komisi Uni Eropa bertugas sebagai pelaksana kebijakan, pemegang kekuasaan eksekutif, serta mengawasi keputusan Uni Eropa dan melaporkan hasil kerjanya kepada Majelis Umum. D. Mahkamah Peradilan. Mahkamah Peradilan Uni Eropa beranggotakan 7 orang dengan masa jabatan 6 tahun yang dipilih berdasarkan kesepakatan negara anggota. Fungsinya sebagai peradilan administrasi Uni Eropa, menangani peradilan pidana terkait komisi, menyelesaikan perselisihan antar negara anggota, serta menangani konflik perjanjian internasional. 3. Keanggotaan Uni Eropa. Beberapa perjanjian Uni Eropa mengalami amandemen karena jumlah anggota terus bertambah. Keanggotaan Uni Eropa terbuka bagi semua negara yang memenuhi syarat tertentu. A. Negara tersebut berada di kawasan benua Eropa. Negara tersebut harus menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, penegakan hukum, dan menghormati hak asasi manusia. B. Uni Eropa memiliki segala peraturan anggota, di antaranya Austria, Belanda, Belgia, Bulgaria, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Jerman, Prancis, Hongaria, Irlandia, Italia, Kroasia, Latvia, Lituania, Luxembourg, Malta, Polandia, Portugal, Rumania, Siprus, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Yunani. Sekian pembahasan tentang bentuk kerjasama internasional. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.